declared that her lover had forced her into it. Thousands of angry Copts took to the streets. It was the first big public demonstration by Christians in Egypt. Suddenly, conversion had become a political issue. Halo guys, salam damai, salam akal sehat. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang pemurtadan Islam atau tsunami pemurtadan Islam. Selain itu juga ada berita menarik lainnya, karena ternyata ada ibu negara beragama Kristen di negara yang notabene melarang ada agama lain selain Islam di negara itu. Simak sampai selesai ya. BBC mencontohkan, salah satu gereja di Belanda separuh jemaatnya berasal dari pusat penampungan pengungsi sekitar yang sebelumnya adalah Muslim. Pastor gereja tersebut mengaku membaptis lebih dari 25 warga Iran setiap tahunnya. Perolehan status pengungsi dan perjalanan iman menjadi hal yang saling berkaitan bagi ratusan pencari suaka di Eropa, terutama yang berasal dari wilayah Iran. Tak pernah ada yang benar-benar tahu apakah salah satunya melatar belakangi keputusan mereka untuk meninggalkan Islam dan memeluk agama Kristen. Namun, yang pasti, jumlah mereka kian meningkat. Di negara asal mereka, berpindah agama dari Islam ke Kristen bisa berbuah hukuman mati. Bahkan, sejumlah gereja di Eropa melakukan pembaptisan massal karena banyaknya pengungsi yang memilih masuk Kristen. Setiap hari sangat menantang dan indah. Menantang karena saya tidak tahu apakah mereka akan mendeportasi saya. Indah karena saya ada dalam lindungan Tuhan. Saya berjanji kepadanya, jika kau membebaskan saya akan melayani engkau, ujar seorang pengungsi Iran yang kini menjadi pendeta. Di Timur Tengah, diketahui dalam beberapa wawancara yang intinya kenapa mereka meninggalkan Islam adalah, mereka tidak bisa membedakan mana agama dan kepentingan politik. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak populer yang tidak menyenangkan rakyatnya, mereka mengutip Al-Quran, mereka mengutip hadits, mereka menyatakan itu semua adalah bagian dari syariah Islam, begitupun pendemo yang menyatakan ini adalah syariah. Kemudian ini menimbulkan kebingungan yang sejatinya agama sebagai pembawa kedamaian malah saling berperang atas nama agama, kemudian mereka galau. Ini menjadikan Iran sebagai negara di Timur Tengah yang paling awal dan pesat perkembangan orang pindah ke agama lain. Kemudian Saudi Arabia yang pesat juga perkembangan orang meninggalkan Islam di sana, padahal Saudi kiblatnya orang-orang Islam. Saudi menyerang dua wilayah sekaligus, yang pertama ke Suriah untuk menggulingkan pemerintahan dan juga melakukan penyerangan ke Yaman untuk mempertahankan pemerintahan. Dan klaim media massa juga menyebutkan Saudi sering menggunakan senjata dari Amerika dan Rusia yang mereka anggap kafir untuk membunuh orang-orang Islam. Seperti halnya di Yaman ada bus sekolah berisi anak sek dibom oleh Arab Saudi. Bagaimana dengan Turki? Meskipun tidak banyak kasus kekerasan seperti di negara sebelumnya, Turki ini punya masalah di Erdogannya. Erdogan ini presiden yang Islami, taat beragama, makanya dia banyak mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap mayoritas kalangan beragama Islam. Di Turki itu sekuler, jadi pihak-pihak yang mendukung sekularisme marah terhadap Erdogan. Bedanya jika dulu di Turki ini yang sekuler dan Islam sama menyatakan keislamannya, sekarang kalangan sekuler banyak meninggalkan Islam karena mereka merasa dilecehkan, direndahkan dan dipinggirkan.
Karena pendapat sekularisme yang dulu dari Ataturk tidak diperdulikan. Jumlah mereka melonjak hingga 3 kali lipat semenjak masa pemerintahan Erdogan. Beralih ke Afghanistan. Rullah Ghani bisa dikatakan menjadi satu-satunya orang Kristen Afghanistan yang bisa mengaku dirinya Kristen di depan publik. Sebab UU Afghanistan, yang menjadikan Islam sebagai agama negara, tidak boleh ada penduduk negara itu yang beragama selain Islam, belum dicabut. Walau demikian sebenarnya ada beberapa warga asli Afghanistan yang mengikut Kristus, mereka adalah etnis Armenia atau India. Hanya mereka tidak dapat beribadah di muka umum dan menyembunyikan identitas religius mereka. Hanya, seluruh dunia tahu kalau Rullah Ghani adalah seorang Kristen. Sebab dia adalah ibu negara Afghanistan, istri dari Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan. Rullah Saade atau disapa Rullah ini lahir dari keluarga Maronit Kristen Lebanon. Selesai pendidikan sarjana di Prancis, ia melanjutkan pendidikan magister di Lebanon dan selesai pada 1974. Di kampus American University of Beirut itulah Rullah bertemu Ashraf dan jatuh cinta. Mereka menikah pada 1975 dan dikaruniai 2 anak, Maryam dan Tariq. Klaim keji beredar di media sosial. Ada yang memasang foto yang menunjukkan Presiden Ghani beribadah di gereja Kristen, dan menuduh istrinya adalah seorang agen Israel. Terlepas dari perilaku para ekstremis agama ini, Rullah Ghani dicintai rakyat Afghanistan dan dikenal sebagai pembaru peran perempuan Afghanistan yang terkungkung dalam adat dan agama yang membatasi peran perempuan di rumah. Perempuan Afghanistan dikenal sering mendapat kekerasan baik fisik dan seksual tanpa bisa berbuat apa-apa karena hidupnya tergantung pada laki-laki. ايه ما انا ما اعرفش قولي لي انت هيقوموا عليها الحد. هتتردم يعني انا عارفه ان انا كده كده هم لو عرفوا ان هم هيموتوني يعني. Omar is on his way to meet one of the few Christian converts in Egypt to have gone public. Maher Gahari lives with his 15-year-old daughter Dina. اصحابي بيعاملوني عن ان بابي عامل جريمه، يعني واضطهادات. مره انا كنت راجعه من المدرسه، واحد شيخ كده ونزل من العربيه مسكني من هدومي، رفعني من هدومي من على الارض، قال لازم كنتش هترجعي انت وباباك، يعني انتوا بتعملوه هنقتلك وهنقتله. اسمه بعرف الانجيل قال لي ايه ده اوعى تقرا كتابهم ده فيها شيطان يجذبك وكتاب محور وبتاع. فخدت الكتاب ودخلت اوضتي وجيت بالليل فتحت الكتاب قفلت عليا الباب وفتحت الكتاب وقعدت اقرا فيه. انا خلصت طب انا لازم في سنوات من هنا ولقيت لك انوار معايا ضوء ابيض انا عمري ما شفته. Declared that her lover had forced her into it. Thousands of angry Copts took to the streets. It was the first big public demonstration by Christians in Egypt. Suddenly, conversion had become a political issue.